Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakaria Ansori, mahasiswa semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Istisnu Cianjur. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana, yang mana memang dalam sistem ini atau dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, di sini dibagi menjadi 4 bagian utama sesuai teori hukum, sesuai dengan teori hukum pidana. Yang ke-1, berlakunya hukum pidana dari segi waktu, temporal gelding. Pertama, hukum pidana berlaku dari segi waktu. Artinya suatu perbuatan yang dapat dipidana harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku pada saat itu, atau mungkin pada saat perbuatan itu dilakukan. Nah, di sini asas utamanya adalah asas legalitas atau nullum crimen sine lex, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan yang mengatur sebelumnya. Lanjut, tambahkan misal contohnya jika sebuah undang-undang, misal undang-undang baru dibuat tahun 2024, maka perbuatan sebelum tahun itu tidak bisa dihukum dengan aturan yang memang dibuat baru. Nah, yang kedua, berlakunya hukum pidana dari segi tempat atau teritorialitas. Nah, kedua, hukum pidana berlaku dari segi tempat. Indonesia menggunakan asas teritorialitas. Artinya, hukum pidana berlaku untuk setiap orang. Memang setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, baik WNI maupun WNA. Selain itu, hukum pidana juga dapat berlaku di luar wilayah berdasarkan asas tertentu, misal asas nasional aktif. WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri. Asas nasional pasif jika korban adalah WNI. Lalu asas universal seperti pembajakan, perdagangan manusia, dan kejahatan internasional. Nah, lalu yang ketiga, berlakunya hukum pidana terhadap orang atau yang disebut personal scope. Nah, di sini ketiga, hukum pidana berlaku terhadap siapapun pelaku tindak pidana. Nah, hukum pidana pada dasarnya berlaku untuk setiap orang, namun terdapat pengecualian seperti anak, atau mungkin ada anak diproses berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana. Ya, tentu pidana anak. Nah, diplomat asing memiliki kekebalan diplomatik. Bahkan presiden dan pejabat tertentu yang memiliki prosedur khusus. Itu contoh yang ketiga. Nah, yang keempat, berlakunya hukum pidana terhadap perbuatan material scope. Keempat, hukum pidana berlaku terhadap jenis perbuatan tertentu yang memang dilarang oleh undang-undang. Nah, dalam hukum pidana dikenal 2 kategori. Ya, tentu 2 kategori keperbuatan. Kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas dan yang lainnya. Nah, suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur delik, baik unsur objektif maupun subjektif. Nah, mungkin
Demikian penjelasan mengenai ruang lingkup berlakunya hukum pidana dari segi waktu, tempat, orang, dan perbuatan. Semoga bermanfaat, tentunya bermanfaat bagi kita semua dalam memahami dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.